Alright guys, bertemu lagi dengan saya di channel film anak muda. Film ini menceritakan seorang ayah yang menyelamatkan putrinya, yang diperankan oleh Jackie Chan dari seorang pembunuh. Film ini berawal dari seorang ayah yang mau bertemu putrinya di sebuah bar. Dia bernama Kapten Zhang Wen. Dia adalah seorang polisi. Dan dia bertemu pemilik bar tersebut yang bernama Wu Jiang. Dan bos Wu menunjukkan tempat putrinya. Tak lama, putrinya yang bernama Mei pun datang. Ayahnya heran dengan penampilannya yang sangat berbeda. Setelah itu, bos Wu masuk. Dan putrinya memperkenalkan kepada ayahnya, dia pacarnya. Lalu, ayah dan anak itu bertengkar terus. Ketika Kapten Zhang keluar, ada keributan. Ternyata ada seorang menagih hutang dengan mengancam dengan petasan. Lalu, dihentikan oleh bos Wu. Kapten Zhang mendengarkan musik yang aneh dan ada suara keributan, lalu dia keluar dan kebingungan. Dari belakang, ia dipukul sampai tidak bisa bergerak lagi. Ternyata dia dipukul oleh Sinterklas. Saat dia bangun, tangan dan kakinya sudah diikat dengan kawat. Lalu dia menanyakan, "Di mana putriku?" Ternyata bos Wu yang merencanakan penyekapan kepada Kapten Zhang dan yang lainnya. Ternyata Kapten Zhang adalah target dari bos Wu. Saat Zhang melihat CCTV, ternyata sudah banyak polisi di sana. Saat bos Wu sedang fokus menelpon, Kapten Zhang mulai melepaskan diri tapi masih gagal. Kapten Zhang juga menceritakan saat ia mengejar penculik dan dirinya tertembak. Saat bos Wu lengah, Kapten Zhang mulai membebaskan dirinya lagi dan kini dia berhasil. Si gendut datang menjaganya. Saat si gendut mulai mendekat, karena Kapten Zhang meminta minum, langsung dihajar Kapten Zhang dan dia pingsan. Kapten Zhang keluar dan melihat ke bawah. Ternyata yang lain sudah disekap juga. Kapten Zhang datang ke ruang bos Wu dan melihat isi ruangnya. Tiba-tiba bos Wu datang dan ia langsung bersembunyi. Dia keluar dari ruangan bosnya dan melihat putrinya yang mau ke toilet. Saat di toilet, putri Mei pun berubah penampilan ke aslinya. Ternyata dia lebih cantik. Lalu ayahnya datang. Mei pun meminta maaf dan mengatakan kepada ayahnya, "Aku berpakaian begini untuk membuat ayah kesal." Si gendut sadar dan mengatakan ke bosnya orang itu kabur. Saat Kapten Zhang pergi, dia melihat sebuah bom. Dia teringat di ruangan bos Wu. Ada sebuah peta ruangan yang ada banyak titik merahnya. Ternyata di situ letak bom. Salah satu anak buahnya menemukan Kapten Zhang. Lalu bos Wu mengancam keselamatan putrinya. Kapten Zhang tidak bisa apa-apa dan dihajar oleh anak buah bos Wu. Tiba-tiba putrinya menusukkan pisau kepada bos Wu. Mereka bingung kenapa mereka dikumpulkan di sini. Apa alasan bos Wu sebenarnya? Kapten Zhang mengajak bos Wu untuk berbicara empat mata. Ternyata di luar sudah ada penembak jitu yang mengintainya. Bos Wu menceritakan bahwa dulu dia menjadi petarung untuk membayar hutang ayahnya. Bos Wu mengatakan kembalinya ke Cina hanya untuk kasus perampokan apotik. Saat dia duduk, sniper itu menembak tepat di bagian kepalanya. Tapi ternyata kacanya anti peluru dan penembak itu gagal. Kepala Zhang menelpon bos Wu. Lalu bos Wu mengatakan ingin bertemu Wei Xiaofu dan membawa Wei Xiaofu kepadanya. Kapten Zhang berbicara kepada bos Wu. Dia bisa membantunya, tapi ia harus membebaskan sandaranya. Tapi bos Wu menyuruh Kapten Zhang berkelahi dengan anak buahnya.
Dia berjanji jika Kapten Zhang menang, dia boleh bawa semua orang. Akhirnya mereka bertarung. Di pertengah pertandingan, Kapten Zhang kalah, tapi dia melihat putrinya dan semua orang menyuruhnya untuk bangun. Lalu dia berdiri dan menghajar habis anak buah Bos Wu. Akhirnya Kapten Zhang berhasil mencekik anak buah Bos Wu. Akhirnya Bos Wu mengatakan dia menang. Lalu Kapten Zhang membebaskan Sandra yang terluka dan salah satu anak buah Bos Wu. Kapten Zhang pergi, dia hanya diberi waktu 10 menit untuk membawa Wei Xiaofu. Ternyata di luar sudah banyak anggota polisi yang mengepung tempat tersebut. Saat Kapten Zhang diobati, polisi merencanakan untuk bisa masuk ke dalam dan membebaskan semua sandera. Kapten Zhang berbicara kepada Wei Xiaofu untuk membantunya, tapi dia tidak mau karena merasa tidak aman. Saat Kapten Zhang ingin pergi, Wei Xiaofu berterima kasih karena Kapten sudah merawat ibunya selama bertahun-tahun. Lalu mereka mengetahui informasi tersangka. Kapten Zhang berspekulasi bahwa Wu Qiang adalah kakak Mi. Bos Wu menelpon letnan mengancam Kapten Zhang jika dia tidak kembali lagi, maka putrinya akan mati. Anak buah Kapten Zhang mengatakan bahwa Wei Xiaofu setuju masuk. Lalu Kapten Zhang dan Xiaofu masuk ke dalam dengan menggunakan baju aman anti bom dan peluru yang beratnya 35 kilo. Gila, 35 kilo, bayangkan. Saat mereka mulai masuk, para polisi penjebol sudah mulai beraksi. Saat Kapten Zhang sudah masuk, ternyata ada 3 sandera dan putrinya masih dikurung dan digantung. Lalu Bos Wu melihatkan sebuah video. Ternyata video tersebut milik adiknya. Dan Bos Wu ingin tahu apa yang terjadi 5 tahun yang lalu saat adiknya mati dan mereka semua ada di sana. Satu persatu orang menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu. Dimulai dari Wei Xiaofu. Kejadian ini memang bermula darinya. Dia mau membelikan obat ibunya, tapi Wei tidak punya uang dan mencuri obat tersebut. Lalu Pak Apotik memeriksa Wei dan menggeledah dan menemukan obat yang dicuri. Wei mengancam supaya tidak menelpon polisi dan meminta menyerahkan obat tersebut. Tapi adik Bos Wu yang di sana menelpon polisi. Lalu Wei menahannya dan meminta ponselnya. Akhirnya Kapten Zhang bercerita setelah bertugas dia tidak sengaja lewat apotik dan menemukan masalah di sana. Lalu Wei mengancam akan membunuh Mei, yaitu adik Bos Wu. Tapi saat di tempat kejadian, putrinya terus menelponnya. Kapten Zhang menceritakan bahwa istrinya sedang demam tinggi dan pergi ke rumah sakit menggunakan taksi dan kecelakaan itu terjadi. Lalu dia pergi ke rumah sakit, dia terlambat dan putrinya tidak akan mendengarkan juga memaafkannya. Lalu Kapten Zhang melanjutkan ceritanya, meminta Wei melepaskan gadis itu. Lalu ceritanya dilanjutkan Wei. Saat di luar sedang gaduh, adiknya meminta dia membunuhnya. Dan yang sebenarnya terjadi, adik Bos Wu lah yang bunuh diri. Lalu manajer juga mengatakan bahwa adiknya ke sana untuk membeli 100 pil obat tidur dan memberikan uang yang banyak. Ternyata selama ini Bos Wu ingin membunuh adiknya dengan apapun caranya. Kapten Zhang mengatakan ada hal yang harus kamu tahu, adikmu hamil saat itu. Di sisi lain, polisi sudah masuk satu persatu melewati lubang yang sudah dipersiapkan. Kapten Zhang juga mengatakan bahwa saat polisi menyelidiki kehamilan adiknya, ternyata dia belum menikah dan ayahnya juga tak pernah datang. Lalu bartender juga datang dan menodongkan pisau kepada Kapten Zhang. Kapten Zhang mengatakan kepada bartender, "Kamu pacar adiknya kan?" Dan Kapten Zhang mengetahui siapa sebenarnya pelakunya. Dan akhirnya Bos Wu juga tahu yang sebenarnya terjadi. Tak lama polisi datang dan menembus tembok dan bom itu meledak. Tapi entah yang dilakukan Bos Wu, dia malah membawa kabur putri Kapten Zhang dan membawanya ke rel bawah tanah.
Dia masih tidak rela jika adiknya mati, dan terus mengancam Kapten Zhang dan putrinya. Kapten Zhang ingin bunuh diri. Saat dia mau menembak, ternyata pelurunya kosong. Lalu, kereta datang dan Bos Wu ingin bunuh diri, tapi dicegah oleh Kapten Zhang dan akhirnya dua orang tersebut berkelahi hebat. Sampai akhirnya Kapten Zhang ditembak karena menyelamatkan Bos Wu, dan Bos Wu ingin bunuh diri tapi gagal karena keretanya belok. Dan film ini pun tamat.